Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, saat ini ya Tuhan kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau berbicara kepada kami sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing pada saat ini. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga apa yang disampaikan sungguh adalah isi hati Tuhan bagi kami. Sehingga kami sungguh-sungguh boleh beroleh berkat rohani melalui kebenaran firman Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita membaca Alkitab kita dari Yosua pasal 24 ayat 14 hingga ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat 14 hingga ayat yang ke-15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jikalau kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan memelihara sabda Tuhan. Haleluya. 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 Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tema firman Tuhan hari ini adalah keluarga yang menyembah Tuhan. Keluarga yang menyembah Tuhan. Seorang anak berusia 3 tahun, sebut saja namanya Angel, menanyakan kepada ibunya mengapa ia harus beribadah sekolah minggu. Mama Angel setiap minggu mewajibkan Angel untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara virtual. Mama Angel memastikan Angel mengikuti dengan serius ibadah tersebut dari awal sampai akhir. Memang dari kecil Angel telah dibiasakan untuk ke gereja dan mengikuti akan ibadah sekolah minggu. Sebelum pandemi, Angel sangat menyukai akan suasana ibadah di gerejanya. Di sana ia bertemu dengan teman-teman sebaya, ia bertemu dengan Lause yang sangat mengasihinya, dan di dalam ruangan sekolah minggu itu mereka melompat, mereka bertepuk tangan, mereka menyanyi, memuji-muji Tuhan. Tetapi sekarang di masa pandemi sudah 1 tahun lebih, Angel harus beribadah di depan layar televisi. Seorang diri, dia hanya bisa melihat akan Lausenya di depan layar tanpa bisa mengajak Lausenya untuk berbicara. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, meski demikian, orang tua Angel tetap mewajibkan Angel untuk ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jikalau pagi ini Angel kecil datang mendekati kursi Bapak Ibu dan menatap wajah Bapak Ibu serta bertanya, Opa, Oma, Popo, Kungkung, mengapa harus beribadah? Paman, tante, papa, mama, pagi ini mengapa harus beribadah di depan layar? Apa yang menjadi jawaban dari Bapak Ibu? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ibadah merupakan perintah dari Tuhan. Perintah kudus yang disampaikan Allah kepada bangsa Israel
melalui Musa di atas Gunung Sinai, di mana pada saat itu bangsa Israel sedang dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Di atas Gunung Sinai Allah menyampaikan kepada Musa bahwa Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Mari kita membacakannya di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan kepada Musa di atas Gunung Sinai. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dialah harus engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah engkau mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Ibadah kepada Tuhan adalah sebuah ketetapan kudus dari Allah. Bukan peraturan yang dibuat oleh gereja, bukan peraturan yang dibuat oleh hamba Tuhan maupun majelis. Beribadah kepada Tuhan adalah perwujudan dari kasih dan iman kita kepada Tuhan. Ibadah kepada Tuhan adalah perwujudan iman kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tidak ada Allah lain selain daripada Allah kita. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang mengadakan perjanjian dengan Abraham. Allah yang telah melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan Allah yang membawa bangsa Israel dengan tangan yang kuat masuk ke dalam tanah perjanjian. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jikalau ibadah kepada Tuhan adalah sebuah ketetapan ilahi yang bersifat kudus, maka mari kita pada pagi hari ini, kita cek keluarga kita saat ini, termasuk dalam kelompok keluarga yang mana. Ada 3 macam kelompok keluarga di dalam melihat ibadah. Yang pertama adalah keluarga yang melihat ibadah itu sebagai pelengkap. Ibadah bukan sesuatu yang penting, apalagi yang terutama. Ibadah itu hanya seperti dessert, makanan tambahan, pelengkap menu sajian. Sehingga sajian malam, sajian siang itu menjadi sajian yang terlihat indah dan manis. Memang Bapak Ibu, ibadah itu indah. Ibadah itu mulia. Tetapi keluarga ini menganggap bahwa ibadah itu bukanlah sesuatu yang terutama, tetapi ibadah hanya sebagai pelengkap saja. Maka ibadah seringkali kalah dengan hobi. Ibadah seringkali kalah dengan urusan-urusan pribadi. Maka tidak mengherankan Bapak Ibu kalau bisa menyaksikan di rumah Bapak Ibu banyak sekali interupsi di saat ibadah. Orang bisa beribadah sambil menggoreng tempe. Orang bisa ibadah sambil menggunakan baju tidur. Orang bisa ibadah sambil main gadget atau menelpon. Orang bisa ibadah sambil mengerjakan akan pekerjaan-pekerjaan rumah ataupun pekerjaan-pekerjaan kantor. Mengapa demikian? Karena ibadah hanyalah sebagai pelengkap saja. Keluarga yang kedua adalah kelompok yang menganggap ibadah itu sebagai hiburan. Memang ibadah itu penting, memang ibadah itu sesuatu yang dianggap indah. Tetapi seringkali ibadah itu dianggap sebagai teater, sebagai nonton bioskop. Jikalau ibadah itu dapat sesuai dengan selera saya, maka saya akan mengikutinya. Tetapi ketika ibadah yang disajikan oleh gereja tidak menjawab kebutuhan saya, tidak sesuai dengan selera saya, maka saya akan pindah ke channel YouTube yang lain. Saya akan memilih ibadah yang cocok dengan selera saya, karena bagi saya ibadah adalah hiburan.
Kelompok keluarga yang ketiga adalah keluarga yang menganggap ibadah itu sebagai kebutuhan mendasar. Ibadah adalah harga mati. Tidak boleh tidak ada. Semua ada aturannya. Jam ibadah sudah ditetapkan dan sudah disepakati bersama dan dikerjakan bersama-sama oleh ayah, ibu, dan anak-anak di dalam keluarga. Mengapa? Karena ibadah itu bukan lagi dianggap penting, tetapi ibadah adalah yang terutama dan yang utama, harus ada dan dikerjakan di dalam keluarga. Ibadah bagi kelompok ketiga ini bukan lagi hanya yang menjadi nomor 2. Tetapi ibadah bagi mereka adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor sekian. Dan urusan-urusan lain adalah nomor yang kesekian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kelompok yang ketiga ini kelihatannya saklek, kelihatannya kaku, kelihatannya itu sangat radikal. Tetapi bagi mereka, keluarga mereka menganggap ibadah kepada Tuhan adalah harga mati. Ibadah kepada Tuhan tidak boleh diganti oleh apapun. Ibadah kepada Tuhan tidak boleh diinterupsi oleh keinginan, oleh kebutuhan pribadi. Maka tidak mengherankan kalau keluarga ini meskipun ibadah dilakukan di rumah, mereka akan menyiapkannya dengan sangat baik. Berpakaian yang rapi, duduk dengan sopan, dengan sikap yang sopan, meskipun tidak ada yang melihat. Tetapi mereka mempercayai bahwa Allah sedang menyaksikan mereka di dalam ibadah tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kira-kira dari ketiga kelompok keluarga tadi yang menganggap ibadah sebagai pelengkap, keluarga yang menganggap ibadah sebagai hiburan, atau keluarga yang menganggap ibadah itu sebagai kebutuhan mendasar, kira-kira keluarga dari Bapak Ibu ada di kelompok yang mana? Kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, atau kelompok yang ketiga? Saudara-saudara, sekali lagi tema khotbah pada hari ini adalah keluarga yang menyembah Tuhan. Keluarga yang menyembah Tuhan. Seorang yang bernama Russell Moore dalam bukunya Keluarga di Tengah Badai, Russell Moore berkata demikian. Keluarga itu lebih dari sekedar makanan dan tempat tinggal. Keluarga mempengaruhi banyak generasi selanjutnya, mengubah cara banyak orang memahami Allah, memahami Injil dan diri sendiri. Kita harus berusaha, jika kita orang tua, untuk mendisiplinkan anak-anak kita, membesarkan mereka dalam Tuhan, agar mereka bisa melihat sebuah cerminan tentang Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, keluarga adalah tempat pertama bagi anak-anak untuk mendengar tentang Tuhan, untuk mendengar tentang Injil, untuk mendengar tentang kehidupan kekal, dan juga sebagai tempat yang pertama anak-anak mengenal akan Kristus. Maka kita harus berusaha menciptakan atmosfer rumah tangga agar terdesain menjadi sebuah keluarga yang menyembah Tuhan. Sekali lagi, kita harus berusaha menciptakan atmosfer rumah tangga agar terdesain menjadi sebuah keluarga yang menyembah Tuhan. Dibutuhkan usaha yang intensional, dibutuhkan usaha yang disengaja, sangat serius. Jika tidak, keluarga yang menyembah Tuhan hanyalah sebagai angan-angan saja. Keluarga yang menyembah Tuhan hanya sebagai slogan manis saja. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya dan saudara adalah produk dari keluarga di masa lalu. Pengaruh kehidupan keluarga kita di masa lalu, khususnya di dalam iman, di dalam ibadah, berperan besar dalam kita menghidupi keluarga kita pada saat ini. Dan pola kehidupan keluarga
yang saat ini sedang kita kerjakan di dalam rumah tangga kita sangat berpengaruh besar di dalam pertumbuhan iman dan kerohanian anak-anak kita. Dan pola iman, pola kehidupan, kerohanian anak-anak kita yang mereka ambil dari kita akan juga mempengaruhi mereka bagaimana mereka nantinya juga membesarkan anak-anak mereka. Maka keluarga itu bukan hal yang sepele. Keluarga itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk menerapkan iman kepada anak-anak di dalam keluarga. Maka sebagai pemimpin bangsa Israel, Yosua yang percaya bahwa bangsa Israel adalah dipimpin oleh Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan. Yosua memahami betul bahwa ibadah kepada Tuhan adalah sebuah ketetapan Allah, sebuah ketetapan kudus yang Allah berikan kepada umatnya bangsa Israel. Maka dalam pidatonya yang terakhir yang kita bacakan tadi, di hadapan bangsa Israel, Yosua melakukan pembaruan iman. Yosua melakukan pembaharuan rohani atas bangsa Israel yang adalah umat Allah untuk mereka kembali kepada penyembahan yang benar kepada Allah. Dari pidato ini Bapak Ibu kita akan melihat bagaimana keluarga yang menyembah kepada Tuhan tersebut. Ada 3 yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu. Keluarga yang menyembah Tuhan adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Di sana dikatakan bahwa oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Takut akan Tuhan itu langsung dihubungkan dengan beribadahlah kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kata ibadah kepada Tuhan di sini diterjemahkan sebagai melayani, berbakti dan mengabdi kepada Tuhan. Ibadah dalam konsep perjanjian lama maupun konsep perjanjian baru itu mempunyai arti pelayanan. Kata Ibrani untuk ibadah adalah avoda. Sedangkan kata Yunani yang dipakai adalah latreia. Kata avoda maupun latreia ini saudara-saudara pada mulanya menyatakan pekerjaan budak atau hamba upahan. Dan dalam mereka mempersembahkan ibadah kepada Allah, maka para hamba-hamba ini harus meniarap, harus proskuneo, yaitu dengan mengungkapkan rasa takut, rasa penuh hormat, kekaguman dan ketakjuban penuh kepada yang dipuja, yaitu Allah. Pertanyaannya adalah apakah dalam keluarga saya dan keluarga Bapak Ibu saat ini terjadi proskuneo itu di dalam ibadah kita. Rasa takut, rasa kagum, rasa takjub penuh puja, penuh pujian kepada Allah yang kudus, kepada Allah yang mulia, dan kepada Allah yang penuh kasih. Hal ini pertama-tama terlihat dari sikap saya dan sikap saudara melihat dan menjalankan akan ibadah setiap hari Minggu. Apakah Allah dikuduskan dengan sikap kita di depan layar? Apakah Allah dikuduskan dengan penampilan kita di depan layar? Sikap hati yang mengasihi Tuhan, sikap hati yang takut akan Tuhan akan terpancar keluar dari sikap kita ketika kita beribadah. Dan hati-hati, sikap kita di dalam beribadah akan disaksikan juga oleh orang-orang di sekitar kita, yaitu di dalam keluarga termasuk anak-anak kita. Kalau orang tua menganggap ibadah sesuatu yang suci, menganggap ibadah sesuatu yang mulia, menganggap ibadah sesuatu yang kudus dan dilakukan dengan penuh takut, penuh hormat kepada Allah, otomatis anak-anak akan melihat hal itu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, keluarga yang menyembah Tuhan adalah keluarga yang beribadah dengan tulus, ikhlas dan setia. Kesetiaan adalah jantung dari ibadah. Kesetiaan adalah jantung dari penyembahan. Bapak Ibu, setia di sini bukan hanya rajin memelihara waktu-waktu ibadah, melainkan setia bahwa tidak ada yang disembah selain daripada Allah. Maka ketika Yosua mengatakan beribadahlah kepada Tuhan,
maka ada sebuah konsekuensi. Ketika bangsa Israel beribadah hanya kepada Allah, maka mereka harus menjauhkan Allah-Allah yang lain. Allah-Allah yang kepadanya nenek moyang mereka beribadah, baik di seberang sungai Efrat maupun ketika mereka masih ada di Mesir. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, tidak mungkin kamu menyembah kepada dua Tuhan, menyembah Tuhan dan Mamon. Karena kenapa? Jika tidak, maka engkau akan setia kepada yang satu dan tidak setia kepada yang lain. Praktek keagamaan orang Israel pada saat mereka menyembah Allah-Allah lain, sebenarnya bukan mereka sama sekali lupa akan Tuhan. Tetapi bahwa praktek keagamaan Israel itu bersifat sinkretisme. Ada percampuran. Mereka percaya kepada dewa-dewa, mereka percaya kepada Allah, mereka juga percaya kepada Allah. Dan inilah yang ditentang oleh Allah. Inilah yang selalu ditegur oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Kenapa? Bangsa Israel itu tidak memiliki hati yang tulus, ikhlas, dan setia. Tulus, ikhlas itu adalah ada kesungguhan, bersih hatinya, jujur, tidak berpura-pura, tidak serong, sejati, bukan ikut-ikutan, tidak mendua hati, hanya kepada Allah saja. Dan hanya Allah saja yang menjadi yang utama dan terutama di dalam kehidupannya. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang terakhir, kita boleh melihat bahwa keluarga yang menyembah kepada Tuhan itu adalah ayah berperan aktif. Yosua berkata di dalam ayat yang ke-15, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua tidak hanya menjadi pemimpin atas bangsa Israel, tetapi dia juga menyadari bahwa dirinya ditetapkan oleh Allah untuk menjadi pemimpin rohani di dalam keluarganya. Maka di sini kita melihat komitmen daripada Yosua. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kepala keluarga, seorang ayah itu ditetapkan Allah untuk menjadi kepala dalam keluarga. Laki-laki ditetapkan Allah untuk menjadi otoritas rohani di dalam keluarga. Laki-laki ataupun seorang ayah ditetapkan Allah menjadi imam di dalam keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jikalau saat ini di dalam keluarga Bapak Ibu, mungkin ibadah itu begitu sulit. Ibadah itu bukan sesuatu yang dianggap penting. Saat ini mari kita boleh melihat bahwa peran daripada seorang laki-laki sebagai kepala keluarga sangat penting di dalam membawa keluarganya untuk menjadi penyembah-penyembah Allah yang setia. Mohon maaf, saya ingin bertanya kepada para bapak-bapak yang mengikuti ibadah ini. Bagaimana seriusnya kita menerapkan akan pentingnya ibadah di dalam keluarga kita. Untuk para ibu-ibu yang memiliki suami yang mungkin sedikit cerewet, yang mungkin sangat kaku dan saklek, apalagi berhubungan dengan ibadah dan penyembahan kepada Allah. Bersyukur kalau dia cerewet. Karena begitu banyak kepala keluarga, begitu banyak para ayah yang melalaikan akan tugas mulia dari Allah untuk menjadi imam di dalam keluarga. Bapak-bapak, mohon maaf, saya harus mengatakan hal ini. Jikalau istrimu di rumah begitu bawelnya, begitu cerewetnya, mengingatkan harus beribadah, harus berpakaian rapi, harus bersikap benar, ikuti ibadah dengan penuh hormat. Mohon maaf,
saya harus berkata kepada bapak-bapak bahwa seharusnya itu adalah tugas daripada ayah, tugas dari kepala keluarga sebagai pemimpin rohani di dalam keluarga. Maka bersyukur jikalau seorang istri menyadari betapa pentingnya akan ibadah kepada Tuhan. Bersyukur ketika istri di rumah menyiapkan dengan begitu baik akan ibadah-ibadah di dalam keluarga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya tidak berlama-lama di bagian yang ketiga ini. Karena 2 minggu yang akan datang, Pendeta Changkuifa akan memaparkan kepada kita bagaimana pentingnya seorang ayah di dalam memberikan teladan rohani di dalam keluarga. Karena itu sangat mempengaruhi akan generasi selanjutnya. Saya ingin sharing sebentar. Bapak Ibu, kami itu memiliki 2 anak, sepasang anak, laki-laki dan perempuan. Ternyata meskipun anak-anak ini lahir dari orang tua yang sama, mereka memiliki perbedaan yang sangat besar. Anak kami yang pertama yang laki-laki itu, dia memiliki kecintaan atau ketertarikan kepada hal-hal rohani itu sangat dalam. Jadi kami tidak perlu lagi susah-susah untuk mengajarkan dia bagaimana harus membaca Alkitab, wajib beribadah, wajib berdoa, dan juga hal-hal rohani yang lain. Bahkan dari kecil dia sangat senang ketika saya membacakan akan kisah-kisah Alkitab kepadanya. Tetapi anak yang kedua berbeda, Bapak Ibu. Anak yang kedua ini berbeda dan kami bergumul untuk hal itu. Di dalam pergumulan saya sebagai seorang ibu termasuk seorang hamba Tuhan, Tuhan berikan saya hikmat bahwa Allah telah memberikan otoritas rohani ini kepada suami. Maka saya berdiskusi dengan suami dan mengatakan ini tanggung jawabmu. Yang satu ini adalah tanggung jawabmu, bahkan dua-duanya adalah tanggung jawabmu untuk membimbing mereka untuk mengenal kebenaran. Dan di dalam minggu ini Bapak Ibu, saya bergumul menghadapi anak saya yang masih kecil. Bagaimana dia agar bisa tertarik dengan ayat hafalan. Karena setiap minggu mereka punya ayat hafalan yang harus dihafalkan dan diberikan kepada lause-lause. Dan benar saudara, bahwa Allah memang telah menetapkan akan kaum ayah, menetapkan akan laki-laki itu sebagai pemimpin rohani. Hanya sekali saja diajak oleh suami saya, anak ini mau dan langsung bisa menghafal ayat hafalan. Oleh sebab itu mari kita jangan menyia-nyiakan akan kepercayaan Allah yang Tuhan berikan kepada kaum ayah untuk menjadi imam di dalam keluarga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang menjadi kesimpulan dan penutup daripada renungan pada pagi hari ini adalah demikian. Menyembah Tuhan adalah sebuah ketetapan kudus dari Allah yang dijalankan dalam hidup berumah tangga sehingga generasi berikutnya menjadi generasi yang takut akan Tuhan dan yang beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Tuhan telah menetapkan laki-laki, kaum ayah sebagai imam dalam keluarga dan telah memberikan otoritas rohani itu kepada para ayah sebagai kepala keluarga, sehingga keluarga kita boleh menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang menyembah Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati, mari kita masuk di dalam saat hening.